Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Sekarlangit dengan NIM 12120800042 dari kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan. Yang pertama, tuliskan judul artikel, penulis, dan nama jurnal. Lengkap sesuai bahasa aslinya. Judul artikel ini Millets Learn Plus, a mobile learning apps to aid the student in the study of organic chemistry. Penulisnya ada Custodia SC, Fonseca, Mariel, Mariel Bazakaras, dan Mauro Figueiredo. Jurnal ini berasal dari Journal of Chemical Education. Yang kedua, tuliskan apa saja yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut. Permasalahan pokok dalam artikel ini dikarenakan banyaknya siswa yang beranggapan bahwa kimia organik sulit untuk dipahami, sehingga banyak siswa yang harus belajar lebih giat untuk meningkatkan nilai akademik pada materi kimia organik. Yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Permasalahan ini diteliti karena banyaknya siswa yang beranggapan bahwa kimia organik sulit untuk dipahami dan tidak relevan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar kimia organik, menjadi fasilitas pada proses pembelajaran, dan untuk meningkatkan hasil atau nilai belajar siswa pada materi kimia organik. Yang keempat, rumuskan masalah atau tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 3 pertanyaan utama tentang aplikasi ini. Apakah Millets Learn Plus meningkatkan motivasi siswa untuk belajar kimia organik? Apakah hal tersebut memfasilitasi proses pembelajaran? Dan apakah hal tersebut secara umum meningkatkan hasil belajar siswa? Jika hasilnya positif, maka tujuan lainnya adalah mengidentifikasi kontribusi setiap strategi terhadap hasil tersebut. Yang kelima, jelaskan kerangka teoritik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Kerangka teoritik yang mendukung penyusunan media pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teori pembelajaran konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka sendiri. Konstruktivisme mendukung penggunaan aplikasi interaktif yang memungkinkan siswa untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, teori pembelajaran seluler. Teori ini menekankan penggunaan teknologi seluler dalam pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas, seperti penggunaan ponsel pintar, laptop, atau tablet sebagai alat kerja. Yang ketiga, teori pembelajaran campuran. Teori ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online, mengintegrasikan fitur permainan dan obrolan yang memungkinkan siswa tetap terhubung dengan materi pembelajaran dan guru, menciptakan pengalaman pembelajaran yang terpadu antara dunia virtual dan dunia nyata. Yang keempat, ada teori gamifikasi. Teori ini mengaplikasikan elemen-elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi diri dan keterlibatan siswa. Aplikasi ini juga menyediakan fitur permainan yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan interaktif bagi siswa. Yang keenam, identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode atau desain dan prosedur atau langkah-langkah penelitian dilakukan. Subjeknya di sini itu ada guru dan 53 siswa jurusan biologi kelautan yang menggunakan Millets Learn dalam pembelajaran kimia organik. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas Millets Learn dalam meningkatkan nilai hasil belajar siswa.
Langkah-langkah penelitian di sini yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pembelajaran kimia organik. Hal ini dilakukan melalui studi literatur dan konsultasi dengan para ahli pendidikan kimia, seperti guru atau dosen. Yang kedua, merancang konsep, seperti mencakup strategi pengajaran yang akan digunakan, fitur-fitur yang akan disediakan, dan konten yang disampaikan. Yang ketiga, pengujian dan evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya. Pengujian dilakukan dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Evaluasi juga dilakukan melalui kuesioner dan analisis data untuk mengukur kepuasan siswa dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, dilakukan pembaruan dan perbaikan pada aplikasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Pembaruan ini dapat meliputi penambahan fitur baru, perbaikan bug, atau penyesuaian konten pembelajaran. Identifikasi bagaimana bentuk atau jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih. Bagaimana data-data dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Instrumen yang digunakan berupa observasi, yang dimana pengumpulan data ini dilakukan secara kuantitatif dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi. Kemudian, menggunakan kuesioner dan analisis data untuk mengukur kepuasan siswa dan efektivitas pembelajaran. Sasaran penelitian ini adalah siswa yang terdaftar dalam mata kuliah kimia organik untuk jurusan biologi kelautan. Guru menjelaskan melalui presentasi menggunakan papan tulis secara lisan atau slide yang diproyeksikan atau yang dipresentasikan. Kemudian, siswa diminta untuk menyelesaikan latihan di My Let's Learn. Setelah menyelesaikan semua latihan yang tersedia di aplikasi, siswa diminta untuk memberikan umpan balik melalui formulir atau survei elektronik yang berisi 15 pertanyaan dengan tanggapan yang dinilai pada skala tipe Likert. Yang dimana survei ini bertujuan untuk menilai persepsi siswa terhadap berbagai strategi pembelajaran yang digunakan dalam penerapan. Pertanyaan-pertanyaannya juga ditujukan untuk menilai apakah penggunaan aplikasi Let's Learn Plus ini telah memotivasi untuk mempelajari kimia organik dan apakah isi dari proses pembelajaran dapat digunakan untuk menjadi fasilitas. Yang kedelapan, bagaimana cara mengolah dan menganalisis data yang dilakukan, deskripsikan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi peningkatan hasil belajar siswa menggunakan Let's Learn Plus. Siswa diminta menyelesaikan soal latihan. Kemudian dilakukan survei untuk menilai apakah penggunaan aplikasi ini telah memotivasi siswa untuk mempelajari materi kimia organik dan meningkatkan hasil belajar siswa, terutama nilai hasil ujian pada materi tersebut. Apabila hasilnya positif, maka pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini berhasil digunakan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada materi kimia organik. Yang kesembilan ada bagaimana deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Siswa menilai penggunaan strategi belajar atau mengajar dengan menggunakan aplikasi Learn Plus sangat positif. Kehadiran fitur permainan aplikasi ini membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dan memotivasi pembelajaran berbagai topik kimia organik. Semua hal ini diterapkan atau dilakukan dalam aplikasi seluler yang memungkinkan penggunanya di mana saja dan kapan saja, menciptakan kontak antara siswa dengan kimia organik, dan memungkinkan siswa menyelesaikan soal latihan kimia organik. Dalam hal meningkatkan pembelajaran siswa, hasilnya menunjukkan adanya korelasi positif antara nilai relatif di Let's Learn dan nilai ujian akhir. Oleh karena itu, dalam pengalaman ini, siswa dengan hasil menggunakan Let's Learn yang lebih baik juga memperoleh hasil yang
lebih baik dalam ujian akhir. Yang ke-10, bagaimana manfaat yang dapat Anda peroleh dari artikel tersebut untuk inspirasi rencana penelitian Anda. Dari artikel tersebut, mendapat manfaat sebagai inspirasi untuk merencanakan penelitian saya, yang dimana manfaat yang diperoleh dari artikel ini yaitu dapat mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi pembelajaran untuk kimia organik dengan memvisualisasikan gugus fungsi, klasifikasi struktur, isomer, konformasi, atom karbon kiral, sintesis, dan aktivitas senyawa dengan gugus fungsi berbeda pada materi kimia organik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.